Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau kita lihat kondisi saat ini juga salah satunya konflik Israel dan juga Palestina yang belum ada penyelesaian. Kalau kita lihat PBB juga seperti tidak ada langkah konkret. Akankah dengan hadirnya Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dalam sidang Majelis Umum PBB bisa mendorong penyelesaian salah satunya konflik Israel dan Palestina? Kalau kita lihat struktur eksekusi di PBB itu ada di Dewan Keamanan. Ini unit yang bisa mengeksekusi. Sayangnya 5 ini khususnya Amerika selalu memveto setiap gerakan. Karena itu pandangan saya yang pertama harus dibangun koalisi bersama hukum Israel. Hentikan kekejaman Israel. Nah yang kedua segera bangun kesepakatan gencatan senjata dan masuk bantuan. Dan yang ketiga, kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Tiga-tiga ini kalau dibawakan dengan elegan, pasti akan menjadi moment of truth buat presiden kita. Pak Reza? Setuju Pak, setuju deh. Jadi reformasi PBB itu bukan hanya tentang jumlah 5 yang ditambah, tapi juga kekuatan dari sekjen yang harus diberi kewenangan lebih. Jadi untuk itu memang PBB ini udah 80 tahun kan. Udah tiba saatnya dirubah, udah aki-aki gitu. Jadi misalnya dirubahnya di mana? Barangkali kedudukan sekjen diperkuat, satu. Kedua juga anggotanya ditambah. Kalau selama ini kita sudah punya tradisi E10 kan, elected 10 yang bertugas hanya untuk 2 tahun kan. Maka perlu dicari anggota-anggota baru yang mewakili peradaban dunia, jumlah penduduk, kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi, kemudian barangkali juga peranan mereka dalam perkembangan perdamaian dunia. Dan ini adalah indikator-indikator yang kita harus cari. Dan tentunya Pak Prabowo nanti harus datang bukan hanya dengan ide, tapi juga mengatakan, tapi memang tidak akan menunjuk negara-negara tertentu sebagai kandidat calon, tapi beliau hendaknya memberikan kriteria kan. Misalnya nanti bagaimana dengan hak veto. Hak veto sementara oke 5 dulu, tapi ke depan untuk 5 tahun kedua, karena anggotanya sudah nambah, mungkin veto dari anggota lama harus diimbangi dengan 1 veto dari anggota tambahan. Sehingga dengan demikian tercipta suatu tradisi baru, nanti Amerika Serikat akan tersudut. Nanti Inggris Prancis merasa perlu bergabung dengan mayoritas dunia dan Rusia dan China akan berada pada kubu sendiri. Mungkin dengan cara inilah kita bisa mereformasi Dewan Keamanan PBB dan juga PBB secara keseluruhan. Karena kasihan kan pimpinan Palestina nggak bisa datang, ditolak bukan oleh PBB tapi oleh wali kota di mana lokasi kegiatan itu berada begitu. Jadi mungkin kita harus pikirkan juga ke depan yang kita rubah, yang kita reform itu bukan hanya PBB tapi juga barangkali kepindahan PBB ke lokasi yang lebih bersahabat. Tentunya untuk itu kan banyak negara yang akan membuka dirinya. Maka di Eropa misalnya Switzerland berani, mungkin Australia berani, mungkin Rusia berani, mungkin Cina berani dengan semua fasilitasnya. Dan ini akan merupakan tentang kontribusi beliau bagi peradaban dunia saat ini. Oke, saya mau ke Prof. Makarim. Prof. Makarim, ketika dari pengalaman Anda tentunya, ini kan konflik Israel-Palestina ini sudah ada sejak lama dan dari ketika Anda menjabat begitu, bagaimana melihat konflik ini? Apa yang menjadi perbedaan dari permasalahan ini dulu dan juga saat ini, Prof. Makarim? Soalnya kecil sekali bisa diganti dari tadi. Prof. Makarim? Oke, Prof, apa sih yang menjadi perbedaan antara permasalahan konflik Israel-Palestina dulu dan juga saat ini, Prof? Kalau kami memberitahukan sekarang bahwa kondisi Palestina ini sekarang menjadi perhatian masyarakat internasional secara luas. Kita mengetahui dahulu bahwa masyarakat internasional terbagi dua terhadap sikapnya pada masalah kasus Palestina. Sebagian mendukung Israel dan sebagian mendukung Palestina. Tetapi sekarang ini hampir sebagian besar semua concern mengenai keadaan yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Baik, Prof. Makarim, mohon maaf, boleh agak mundur posisinya, Prof, biar terlihat di kamera. Oke. Ya. Oke, silakan dilanjutkan, Prof. Makarim.
Ya, jadi kondisinya yang sekarang ini sudah mendapat perhatian yang lebih luas daripada kondisi Palestina di masa yang lalu. Sekarang ini tidak hanya negara-negara Timur Tengah dan Israel yang berhadapan, tetapi sekarang Mahkamah Internasional ICJ telah memberikan apa yang disebut nasihat-nasihatnya ataupun fatwa-fatwanya mengenai Palestina. Demikian juga ICC, International Criminal Court, sudah memberikan perintah untuk menangkap apa yang disebut Perdana Menteri Israel maupun juga Menteri Pertahanan Israel. Oleh karena itu sekarang sudah muncul apa yang disebut nilai-nilai yang berkesan terhadap situasi yang ada di Timur Tengah. Karena apa? Kalau misalnya saja tidak tumbuh nilai-nilai humanitarian maupun juga nilai-nilai kemanusiaan yang berpihak kepada golongan-golongan korban, ya, maka dunia ini akan terbawa ke dalam situasi apa yang disebut political games. Jadi permainan politik, tidak menyangkut pada permainan hukum ataupun keadilan. Nah, yang diharapkan sekarang bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa atau masyarakat internasional bisa membawa kembali masyarakat internasional itu pada nilai-nilai yang menyangkut keadilan, keamanan, ya, dan juga kemakmuran bagi masyarakat internasional keseluruhannya. Jangan ada satu pihak yang merasa tertekan dan sepihak lain yang merasa menguasai. Oleh karena itu perlu adanya apa yang tadi katakan oleh bapak-bapak pembicara sebelumnya, adanya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana mengembalikan peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka untuk memberikan guidance yang jelas pada kebijaksanaan politik-politik global dari negara-negara yang bermain di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, Bang Mardhani, silakan ditanggapi. Tentu ini bukan tugas mudah. Melihat Amerika, kemarin Menteri Luar Negeri sudah bilang tidak ada negara Palestina merdeka. Luar biasa ya. Padahal Inggris, Kanada, Perancis, Spanyol, Australia, kalau di parlemen itu 12 plus itu negara-negara Eropa Barat yang tradisional dukung Amerika sekarang sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara, dan rencananya di sidang umum inilah mereka akan mendeklarasikan dukungan buat negara Palestina. Kita juga melihat sesuatu yang jarang terjadi, demo mendukung Palestina puluhan ribu di Den Haag, di Brussels, kita di Spanyol, di Prancis, di banyak negara. Bahkan saya pernah ke Jenewa tuh ketemu PTRI kita, perwakilan tetap Pak, titip demo di kita tuh, demo Palestina tiap minggu ada. Kalau di Indonesia kadang-kadang lambat, rame, berhenti. Kalau mereka terus. Nah, ini mungkin bedanya sekarang karena gini, Indra, kenapa banyak negara berubah? Karena masyarakat itu punya hati nurani melihat demikian kehancuran Palestina. Palestina nggak bisa melawan, minta dikasih makanan juga tidak dibolehkan, kelaparan yang luar biasa, genosida luar biasa, penghancuran luar biasa, muncul rasa kemanusiaan. Karena itu memang tertanam semua. Nah, ketika masyarakat domestiknya sudah pro-Palestin, elit politiknya tidak, maka mereka akan dihukum saat pemilu nanti. Makanya banyak elit sekarang berubah. Nah, tentu ada juga yang memang elit itu tulus. Nah, apapun tulus tidak tulus, bedanya dulu sama sekarang, dulu Palestina cuma isu beberapa negara yang tradisional. Sekarang negara-negara barat yang tradisionalnya mendukung Amerika dan melindungi Israel, berbondong-bondong mengakui kemerdekaan Palestina. Oke, Pak Reza. Setuju Bang dengan pendapat Bang Mardhani. Memang generasi muda sekarang itu lebih kritis. Mereka lebih terdidik dan mereka lebih tahu apa yang terjadi di dunia. Dan mereka bersinergi di mana-mana. Kita lihat baru-baru ini kasus di Nepal kan. Juga untuk perihal demonstrasi yang mendukung Palestina, betul tadi Bang Mardhani mengatakan itu sudah di Eropa. Minggu lalu kan di Australia, bahkan di jembatan Sydney itu luar biasa. Cuman masalahnya, bisakah Indonesia dalam hal ini
menggalang solidaritas, bukan hanya negara, tapi juga masyarakat dunia. Karena kalau kita melihat yang ngotot sekali untuk meniadakan Palestina kan pemerintah Amerika Serikat, pemerintah Israel. Pemerintah Israel pun dikritik oleh masyarakat Yahudi sedunia. Mereka mengatakan kami adalah Yahudi yang cinta damai, cinta perdamaian. Kami jangan samakan kami dengan Zionism yang diterapkan oleh Benjamin Netanyahu secara semena-mena. Kami bukan seperti itu. Mungkin dalam pidato ini Pak Prabowo bisa mengkoordinir bahwa Amerika Serikat dan Israel itu Anda adalah bagian dari masalah, bukan bagian dari penyelesaian masalah. Tapi kalimatnya harus elegan. Mungkin ini akan menjadi kata kunci beliau di menit terakhir pidato beliau. Kemudian juga pada saat yang sama beliau harus bisa menggugah. Karena sekarang masyarakat dunia itu kan seringkali mereka tidak setuju dengan negara mereka, tapi juga jangan sampai ide mereka itu hilang begitu saja. Karena tadi Bang Mardhani mengatakan di luar negeri itu semangat demonstrasi untuk Palestina itu terus-menerus. Dan ini yang hendaknya di momentum ini, tungku ini harus dijaga oleh Indonesia. Dan untuk itu ya Pak Prabowo hendaknya juga datang dengan plan of action. Bagaimana aksi jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk mengupayakan perdamaian dan juga kemerdekaan Palestina. Oke, kalau kita lihat kan Indonesia juga sudah melakukan hal-hal nyata untuk mendorong adanya penyelesaian konflik antara Israel dan juga Palestina. Kita bahkan juga sudah mengirimkan satgas bantuan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian Indonesia juga bisa mendorong diplomasi agar kemudian kemerdekaan Palestina ini bisa terwujud dan juga menggerakkan negara-negara lain untuk melakukan langkah konkret yang sama seperti yang dilakukan Indonesia, Pak Reza? Ini suatu proses yang panjang. Kami di Jawa Barat menyebutnya itu cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Batu itu setebal apapun, kalau terus-menerus difokuskan oleh air itu bolong juga. Dan untuk mencapai suatu destiny itu kan tahapannya panjang. Filsafat Cina mengatakan pertama adalah thought, pikiran. Kedua words. Kemudian ketiga action. Keempat habit. Kelima karakter, 6 destiny. Jadi semua pemimpin di dunia, generasi muda di dunia harusnya punya pikiran yang sama. Thought, kemudian words, kata kuncinya sama. Kemudian action harus dinyatakan dalam berbagai sidang-sidang internasional, dalam pertemuan internasional. Kemudian habit, pada saat habit itu harus menjadi kata-kata kunci dalam dokumen-dokumen diplomatik. Baru nanti jadi karakter dunia ketiga, karakter negara sedang berkembang, karakter OKI, karakter Liga Arab, karakter ASEAN, itu adalah perdamaian Palestina dan firm. Karena pidato beliau ini harus diingat. Pidato nomor 3, 15 menit harus diingat sampai 45 tahun ke depan. Persis seperti Bung Karno punya pidato To Build the World Anew tanggal 30 September tahun 1960. Oke, baik. Kita juga ingin menggali lebih dalam dengan hadirnya secara langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum PBB. Akankah kemudian memperkuat politik Indonesia khususnya dalam percaturan politik global? Kita akan bahas, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.